Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Saya Muhammad Nofri Zainuddin, peserta Latsar CPNS Angkatan 10 dengan nomor daftar hadir 23. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan sedikit rangkuman materi tentang manajemen aparatur sipil negara atau ASN. Materi ini disampaikan oleh Pak Muhammad Abdirrahman. Penyampaian materi cukup interaktif karena kami juga diberikan waktu untuk berdiskusi tanya jawab. Tujuan pembelajaran materi ini adalah agar kita sebagai ASN mampu memahami kedudukan, peran, hak dan kewajiban, kode etik ASN, konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN, dan pengelolaan ASN itu sendiri. Nah, manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul dan selaras dengan perkembangan zaman. Berdasarkan jenisnya, pegawai ASN terdiri atas yang pertama ada pegawai negeri sipil atau biasa disingkat PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, biasa disingkat P3K atau PPPK. Nah, pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Nah, untuk menjaga kedudukannya tersebut, maka pegawai ASN berfungsi sebagai berikut, yakni yang pertama adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, dan yang terakhir sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan dapat meningkatkan produktivitas serta menjamin kesejahteraan ASN dan akuntabel, maka setiap ASN diberikan hak. Setelah mendapatkan haknya, maka ASN juga berkewajiban sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. ASN sebagai profesi berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku. Kode etik dan kode perilaku ASN bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Nah, kode etik dan kode perilaku yang diatur dalam Undang-Undang ASN menjadi acuan bagi para ASN dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintah. Penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan memberikan ruang bagi transparansi, akuntabilitas, objektivitas, dan juga keadilan. Beberapa langkah nyata dapat dilakukan untuk menerapkan sistem ini, baik dari sisi perencanaan kebutuhan yang berupa transparansi dan jangkauan penginformasian kepada masyarakat maupun jaminan objektivitasnya dalam pelaksanaan seleksi. Sehingga instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misinya. Pasca rekrutmen, dalam organisasi berbagai sistem pengelolaan pegawai harus mencerminkan prinsip merit yang sesungguhnya, di mana semua prosesnya didasarkan pada prinsip-prinsip yang objektif dan adil bagi pegawai. Jaminan sistem merit pada semua aspek pengelolaan pegawai akan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembelajaran dan kinerja. Pegawai diberikan penghargaan dan pengakuan atas kinerjanya yang tinggi. Di sisi lain, bad performers mengetahui di mana kelemahan dan juga diberikan bantuan dari organisasi untuk meningkatkan kinerja. Manajemen ASN terdiri dari manajemen PNS dan manajemen P3K. Manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, dan perlindungan. Sementara manajemen P3K meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Baik, saya rasa cukup mungkin penyampaian saya terkait materi manajemen ASN ini. Apabila ada kesalahan atau kurang lengkap, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.